Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, di channel Ahmad Dafiq Irawan, channel yang berbagi segala informasi yang up to date terkait kedinasan. Nah, dalam kesempatan video kali ini yang akan kita bahas adalah terkait program pemerintah yang baru saja dirilis, yaitu kegiatan Guru Penggerak Angkatan 7. Nah, alhamdulillah di sini saya termasuk salah satu dari peserta yang lolos dari program Guru Penggerak Angkatan 7. Nah, kali ini saya akan berbagi tips-tips menarik, informatif tentunya yang bisa teman-teman adopsi bagi teman-teman yang hari ini sedang mendaftarkan diri untuk program Guru Penggerak Angkatan 8. Nah, apa saja tips-tipsnya? Kita langsung saja pembahasan dari yang pertama. Baik teman-teman, tips yang bisa saya sarankan kepada teman-teman yang mendaftar di Guru Penggerak Angkatan 8, yang pertama adalah kesiapan mental. Ini untuk tips mengajar ya teman-teman ya. Besok kan kalau yang sudah lulus seleksi administrasi ada tes mengajar, dan yang kedua adalah wawancara. Nah, di sini saya akan berbagi berdasarkan pengalaman saya lulus di angkatan 7 ini pada tes praktik mengajar, di mana waktunya hanya 10 menit saja. Kita diberikan waktu mulai dari 0 sampai penutup. Nah, kita bagaimana memanfaatkan waktu yang diberikan begitu singkat itu dengan beberapa hal yang sudah kita programkan secara padat. Kalau bisa, semua yang kita rancang di modul pembelajaran itu kita munculkan. Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita persiapkan? Kalau saya pribadi kemarin, yang pertama adalah latihan. Jadi teman-teman, waktu 10 menit itu bagaimana kita manage dengan baik dengan semua hal yang sudah kita persiapkan di modul itu, bagaimana bisa muncul secara keseluruhan. Dan itu tidak bisa serta-merta tiba-tiba kita langsung praktek, langsung bagus 10 menit selesai semuanya. Kalau tidak dilatih biasanya itu sulit. Ada mungkin kadang kurang dari 10 menit, atau kadang mungkin bisa lebih dari 10 menit. Makanya kalau saya pribadi kemarin, saya lakukan secara berulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berkali-kali. Sampai saya lihat, oh ini pas. Jadi kita bisa manage juga, kita bisa lihat kekurangan kita di mana, yang perlu kita perbaiki itu apa, itu kita bisa lihat. Jadi kita record, kita rekam praktek mengajar kita dari 0 sampai selesai, kemudian kita bisa review. Itu alhamdulillah sangat membantu sekali apa yang saya laksanakan. Jadi itu latihan. Yang kedua adalah mental. Nah, ini yang sulit. Biasanya kalau nggak latihan, mental kita itu ketika disaksikan oleh asesor sejumlah 2 orang, itu biasanya kita itu kesulitan. Dredeg kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kata itu kayak gugup apa, dan kemudian bisa blank semuanya yang kita persiapkan. Makanya sekali lagi perlu latihan. Kita harus sering latihan menghadapi kamera, karena besok kamera itu harus live on secara streaming dan disaksikan oleh 2 orang itu. Jadi mental kita, terus juga jangan sampai kelihatan gugup, nervous seperti itu. Tuh tips yang harus ya. Terus secara teknis bagaimana dalam 10 menit itu kita tata. Jadi kegiatan itu memang seperti biasa teman-teman, seperti kita tahu di modul mengajar kita itu ada 3 tahap. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, ini kita harus tahu 3 poin penting ini. Jadi yang pertama kegiatan pembukaan, ini seperti kita ketahui bersama ya. Jadi di kegiatan awal itu ada apa saja? Ya mulai dari ucapan salam pasti ya, menyapa anak-anak dengan ramah begitu ya, salam. Terus juga selanjutnya kita absensi, cek absensi. Nah, boleh kita cek sendiri, boleh kita tanya sama teman-teman kepada murid-murid kita yang tidak masuk siapa begitu ya. Terus mengecek kesiapan belajar mereka. Jadi memberikan motivasi, nah ini perlu. Jadi kita tata kalau kelas kita itu bagaimana, misalnya agak ribut, bagaimana cara mengatasinya, itu kita munculkan. Meskipun sekali lagi pada praktiknya itu tanpa murid yang kita hadapi ya. Jadi kita kayak berasa ngomong sendiri. Nah kalau nggak dilatih kan kita kadang bagaimana gitu ya. Jadi kita kondisikan, kemudian biasa persepsi. Jadi persepsi itu kita memberikan pertanyaan pemantik, terus menanyakan pertanyaan pelajaran yang minggu kemarin kita laksanakan seperti apa, gitu ya. Terus juga setelah itu langsung ke tahapan kegiatan inti.
Di kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, awas teman-teman, kita jangan sampai terjebak kita melakukan metode ceramah full, ya. Padahal yang di sini yang dipentingkan itu bagaimana kolaborasi dengan peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik. Nah, jadi itu yang penting. Jadi kita menggunakan metode apa saja, mau inquiry atau mungkin project learning dan lain sebagainya. Kita cari yang paling sesuai dengan gaya belajar kita. Yang penting intinya berpusat kepada peserta didik. Kalau saya, pengalaman saya kemarin, jadi setelah memberikan pertanyaan pemantik, saya tuliskan tujuan pembelajaran di papan. Nah, jadi tujuan pembelajaran di papan itu kita tuliskan apa yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak harus tahu. Nah, setelah itu kita memberikan pertanyaan pemantik, kemudian langsung kita bagi kelompok. Kalau saya seperti itu. Jadi kelompok dibagi dalam satu kelas dibuat 3-4 kelompok. Nah, cara mengkondisikan kelompok ini juga penting teman-teman. Jadi jangan sampai kita masih, ayo kelompok ini begini, begitu. Itu kan buang-buang waktu. Kalau saya kemarin langsung begini. Ayo teman-teman, anak-anak dalam hitungan ke-10 langsung duduk kepada kelompok yang sudah kita bentuk minggu kemarin. Nah, jadi 1, 2, 3, sampai 10. Ya baik, tepuk tangan untuk kita semua. Seperti itu. Jadi setelah ada di kelompok masing-masing, barulah kita berikan materi. Berikan waktu kepada mereka untuk explore. Jadi silakan materi ini kita akan bahas tentang ini, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian buat rangkuman, kalian buat catatan, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, bilang seperti itu teman-teman. Oke, sudah, silakan. Baik, 20 menit dari sekarang. Baik anak-anak, sudah selesai 20 menit waktunya kita presentasi. Jadi saya diberikan waktu satu-satu kepada anak-anaknya itu. Jadi diberikan waktu masing-masing untuk berpresentasi. Memberikan presentasi satu-satu dari bermacam kelompok. Jadi kelompok pertama silakan berikan waktu, kasih apresiasi, kemudian langsung juga diberikan penilaian saat itu juga. Jadi itu teman-teman. Nah, jadi setelah selesai kita masuk pada kegiatan terakhir, kegiatan penutupan. Kepada kegiatan penutupan itu seperti biasa kegiatan refleksi, memberikan kesimpulan. Jadi berikan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk memberikan kesimpulan. Nah, setelah selesai kesimpulan, kita memberikan penguatan kepada mereka dan akhirnya kita berikan tugas yang akan dilaksanakan atau project atau apa, dan kita tekankan minggu depan kita akan belajar apa juga kita sampaikan. Kemudian ditutup dengan baik. Jadi sebenarnya itu saja teman-teman, simpel, dan catatannya juga kita nggak perlu ribet menyiapkan LCD proyektor. Kalau ada sih nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman. Saya pun kemarin tidak menggunakan itu dan alhamdulillah ternyata bisa lulus dengan baik. Sebenarnya yang dinilai itu cara kita. Baik, itu saja ya yang bisa saya informasikan, bisa saya sharing. Nanti kita bisa sharing-sharing di video selanjutnya tentang praktek wawancara atau seleksi wawancara, tips-tipsnya. Baik, jangan lupa ditonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.